mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Syiah Kuala Aceh, nomor PPG 2019-00385617. Saya akan melaksanakan uji kinerja PPL di kelas 11 APHP SMK Negeri Tegalwaru hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan membacakan surat Al-Fatihah dalam hati. Berdoa, mulai. Nah, selesai. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Silahkan sebelum kita belajar dirapikan bajunya, yang masih keluar boleh dimasukkan, yang kursinya masih miring-miring boleh dirapikan. Ibu absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Erika Kasena, Saiman. Erik ngapain? Sakit. Sakit. Ya, sakit. Nanti udah berapa lama Erik sakitnya? Baru kemarin. Oke, baru kemarin itu baru 3 hari kita tengok ya. Ya, Bu. Siapa lagi selain Erik? Sehat. Sehat. Sehat kenapa lagi? Sakit katanya. Sakit. Kemarin kita udah nengok ya. Ya. Ada lagi yang nggak sekolah? Febri, Bu. Febri. Kemana Febri? Suruh kita lagu. Tanpa keterangan. Apa berarti ya? Ya. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Boleh silahkan berdiri. Siap sempurna. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya, kita lanjut. Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Ada yang tahu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Demokrasi. Demokrasi, betul. Apa sih tentang dinamika demokrasi? Apa sih syaratnya demokrasi di suatu negara? Boleh, silakan. 1. Perlindungan secara hukum atas hak-hak warga negara. Perlindungan secara hukum atas hak warga negara. 2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. Oke, 3. Pemilihan umum yang bebas. Boleh, 4. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ya. 5. Kebebasan untuk berorganisasi. Oke, betul. Itu adalah syarat-syarat terjadinya demokrasi di suatu negara. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah termasuk ke dalam negara demokrasi? Oke, boleh. Silakan Siti. Menurut saya, Bu, Indonesia adalah negara yang demokratis. Semua pelaksanaannya selalu mendekatkan kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu dari rakyat oleh
pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kita akan menggunakan model discovery learning yang nanti diharapkan kalian bisa nanti menganalisis dan menelaah materi tentang sistem hukum di Indonesia. Terus nanti kalian akan menyajikan hasil penalaran terkait materi tersebut. Yang nantinya kalian diharapkan bisa berpikir kritis, kreatif, mandiri, kerjasama, dan kejujuran. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas materi, ada yang tahu gambar di depan gambar apa? Gambar apa aja? Penanggalan lalu lintas. Apa bedanya lu? Gambar pertama dan gambar kedua. Untuk gambar pertama, Ya, di bawah umur, Bu. masih di bawah umur. Betul. Dan gambar kedua? Melanggar lalu lintas. Ya, melanggar lalu lintas. Nah, siapa lagi yang mau berpendapat? Apa? Kenapa ini dia diberhentikan oleh polisi gambar pertama? Karena tidak punya SIM. Ya, betul. Karena di bawah umur itu dia tidak punya SIM. Betul ya. Ini kenapa dia putar balik arah? Menggunakan jalur busway. Betul, karena dia melawan arah dan menggunakan jalur busway. Nah, ini adalah salah satu contoh pelanggaran terhadap hukum. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah, sistem hukum di Indonesia akan kita bahas. Yang pertama itu kita akan bahas makna hukum. Terus akan membahas unsur, ciri, dan sifat-sifat hukum. Yang ketiga ada penggolongan hukum. Yang keempat tujuan dan fungsi hukum. Dan yang kelima sumber hukum di Indonesia itu sebenarnya dari mana aja. Nanti akan kita bahas melalui analisis yang nanti akan kita lakukan. Nah, ini adalah makna dari hukum. Hukum, boleh siapa yang berani berpendapat? Boleh, ya silakan. Hukum menurut Ray. Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan dari pemerintah. Iya betul, itu adalah pengertian hukum menurut Ray. Yang katanya hukum itu adalah suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan. Itu menurut Ray. Jadi di dalam hukum itu ada peraturan, peraturannya itu isinya larangan dan perintah yang harus dilaksanakan. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya menurut Profesor Dr. Penhan, siapa yang mau berpendapat? Boleh silakan Pak. Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Betul. Itu menurut Profesor Dr. Penhan. Di mana katanya hukum itu adalah sifatnya mengatur dan memaksa. Kalau tadi menurut Ray perintah dan larangan, kalau menurut Dr. Penhan hukum itu adalah mengatur dan memaksa. Paham ya? Oke, itu makna dari hukum. Selanjutnya, unsur-unsur hukum. Ada apa aja unsur hukum? Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Oke, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. ya, peraturan itu yang selanjutnya itu tadi ciri-ciri hukum. Ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya itu dibagi dua, tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu seperti apa? Yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan seperti hukum dan tidak. Ya, betul. Yang ditulis itu adalah yang dicantumkan atau tertulis dalam kitab undang-undangan. Seperti apa? Seperti KUHP, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata. Terus yang tidak tertulis seperti apa? Hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih Betul. Hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang biasa, yang menjadi kebiasaan di suatu adat masyarakat.
Oke, gitu ya. Nah, yang di depan silakan kalian ambil kartu. Ini adalah nomor yang akan menjadi nomor kelompok kalian. Silakan. Oke, silakan. Tiar berapa? 3. 3. Ujang? 2. Kakak? Oke, 1. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oh, ini berubah. Oke, sudah berkumpul? Silakan berkumpul dengan kelompoknya. 2 orang? 4 orang? Oke, 3 orang siap. 3 orang. Ada yang 4, ada yang 3 ya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Nah. Ya. Kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Lembar kerja peserta didik. Di sini nanti kalian silakan baca petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ini untuk kelompok kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Petunjuk pengerjaan LKPD, silakan. Iya, Bu. Yang pertama kalian isi identitas, jangan lupa terus diskusikan LKPD ini bersama anggota kelompok kalian. Simak dan bagaimana penjelasan dari petunjuk kerja kelompok. Yang pertama dibuka halaman terakhir, dilihat dulu. Di sana ada artikel tentang kasus nenek Asyani. Ya. Itu silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Diskusinya itu adalah merujuk ke papan penjodohan di kelompoknya. Ya. Kelompok yang papan penjodohannya abu, silakan nanti menjodohkan dengan yang abu. Yang kuning silakan menjodohkan dengan papan perjodohan kuning, dan yang biru silakan menjodohkan dengan papan perjodohan yang biru. Paham ya? Ya. Nanti ini Ibu akan tempel di papan tulis di whiteboard. Kalian nanti menulis analisisnya itu ada di lembar kertas yang ini. Nanti kalian tulis analisisnya di lembar kertas yang ini. Nanti setiap siswa menempelkan hasil analisisnya di papan perjodohan. Ingat, jangan salah menjodohkan. Ketika kalian menganalisis makna, berarti cari jalur jodoh makna yang mana. Paham ya? Oke. Untuk itu silakan dikerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menganalisis bagaimana kasus nenek Asyani, dan nanti kalian akan menempelkan di papan perjodohan. Paham? Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Kakak?
Boleh sekarang waktunya pemohonan data. Silakan setiap kelompok boleh maju ke depan. Berbaris. Di sini sudah ada dengan tampak suci. Jadi sebelum kalian mencoba, kalian harus melewati tampak suci terlebih dahulu. Disesuaikan dengan gambar yang ada. Misal, ini kaki dua, berarti kakinya dua, kakinya di sini, tangannya di sini. Begitu ya? Kalau tangan gini, kakinya gini. Gitu ya? Diskusi saya tentang kasus nenek Asani yang akan menjelaskan terima kasih. Baik. Makna hukum. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini tentang bebas dari orang. Suatu dapat menyelesaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain. Menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Silakan. Dalam kasus tersebut, apakah mengandung unsur-unsur dalam hukum? Jelas mengandung unsur hukum karena satu, adanya tingkah laku manusia, ada badan resmi yang mengatur, terlihat sifat mereka dan pelanggaran peraturan pada kasus nenek Asani sangat tegas. Itu jawabannya? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. yang terdiri dari norma dan sanksi, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Untuk unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. Oke. Silakan. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok. Dari kelompok satu. Boleh, silakan. Pertanyaan dari kelompok satu. Dalam kasus nenek Asani terlihat bahwa ciri hukum berupa perintah dan larangan sangat tegas dijalankan. Menurut kalian bagaimana jika melihat kondisi dari nenek Asani tersebut? Oke, silakan dijawab kelompok 3. Oke, menurut pendapat kami, ciri hukum dalam kasus nenek Asyani tidak mengandung kondisi dan usia nenek Asyani. Hal ini bertujuan agar tata tertib dalam masyarakat dapat ditaati dan berlaksana dengan baik, sehingga hal ini bisa dijadikan contoh bagi yang lain. Hukum tidak mengenal usia dan mengenal kondisi. Namun dalam hal ini kasusnya tidaklah manusiawi. Nenek Asyani mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oke, itu jawabannya. Bagaimana kelompok 1? Ya, Bu, Bos. Oke.
pembangunan. Terakhir ada menurut bentuknya. Menurut bentuknya dalam kasus Nenek Asyani termasuk ke dalam hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukan sehingga tidak memerlukan aturan pelaksanaan. Oke, terima kasih. Silakan. Saya yang mau bertanya. Boleh, silakan dari kelompok 3, silakan. Apakah tujuan hukum sudah berjalan baik pada kasus Nenek Asyani? Apakah tujuan hukum sudah berjalan dengan baik pada kasus Nenek Asyani ini? Silakan jawab. Menurut kami, jika dilihat dari kasus Nenek Asyani, ini tujuan hukum belum berjalan dengan baik. Dilihat dari banyaknya yang membela Nenek Asyani, yang menurut keadilan bagi Nenek Asyani, dan terlihat bahwa hukum belum sepenuhnya mengangkat harkat martabat manusia. Jika dilihat kasus ini tidak ada pembelaan dakwah untuk Nenek Asyani. Hakim hanya mempertimbangkan kesaksian dari pihak. Itu jawabannya bagaimana? Kelompok 3? Oke, cukup tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Dari kelompok kami satu. Yang betul ya tadi. Bagaimana tujuan hukum atau fungsi hukum dalam pelaksanaan ini? Sudah berjalan atau tidak? Nah, di dalam kasus Nenek Asyani itu belum berjalan baik. Karena apa? Karena kita bisa baca di artikelnya bahwa katanya kasus Nenek Asyani ini dia hakim ini hanya menimbang saksi dari penghutang saja. Setiap kelompok menyimpulkan, silakan menyimpulkan, diskusi dulu. Silakan menyimpulkan hasil dari analisis kalian. Silakan. Silakan kelompok 2 dulu. Bagaimana kesimpulannya kelompok 2? Karakteristik hukum terdiri atas berisik perintah dan atau larangan. Perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang, adanya sanksi atau hukuman. Oke, itu berarti karakteristik terkait hukum ya. Karakteristik terkait hukum itu ada betul tadi, perintah dan larangan, terus ada sanksi dan hukuman. Bagi siapa yang menjalankan perintahnya, dia tidak akan terkena sanksi atau hukuman. Bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, pasti dia akan mendapatkan sanksi dan hukuman. Paham? Maksudnya anak-anak? Oke, kesimpulan yang kedua, silakan dimulai dari kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu hukum itu meliputi unsur-unsur. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. Dan 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah aturan. Tuh, tepuk tangan. Itu adalah salah satu terkait dengan ciri hukum. Di mana ada tingkah laku manusia, terus ada badan yang mengadilinya, ada sanksi bagi yang melanggarnya. Oke? Kesimpulan selanjutnya, kesimpulan terakhir, silakan kelompok 1. Saya Lulu Aditya Salsa, perwakilan dari kelompok 1 ingin menyimpulkan kasus Nenek Asyani. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan, keributan dan perpecahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Betul ya? Dengan adanya hukum, keributan dan perpecahan, keharmonisan, kesejahteraan di negara ini bisa berjalan dengan baik. Kedamaian, terus tanpa adanya konflik dengan hukum bisa teratasi. Paham ya? Oke. Selanjutnya
bilang sayang? Sip, oke, nama sudah ya. Kita mulai? Kita masuk semua? Next, start. Silakan pimpinan. Hukum adalah himpunan peraturan, perintah dan larangan yang merusak ketertiban suatu masyarakat, termasuk ke dalam makna dari siapa? Oke. Ada yang salah? Semuanya betul. Oke. Next ya. Next. Wih, siapa yang di depan? Ujang aja. Next, soal yang kedua, silakan. Perhatikan pernyataan berikut, berisi perintah, berisi larangan, berisi perkenaan termasuk ke dalam bagian apa? Kaidah hukum, sifat hukum, unsur hukum atau makna hukum. Ayo. Tiga, dua, satu. Ada yang salah? Ada yang betul? Kita lihat siapa yang berapa orang. Ada 4 orang yang salah, dan sepertinya ada 4 orang yang betul, sepertinya salah. Kita lihat siapa yang pertama, next. Ujang RC masih. Siti Nurhalimah mau ngejar. Oke, next ya. Nomor 3, hukum adalah sebuah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh badan hukum, yaitu termasuk ke dalam mana? Kaidah hukum, sifat hukum, unsur hukum, atau makna hukum. Jawabannya apa? Ada yang salah? Kita lihat. Siapa yang paling Wih! Coba jawab dulu. Oke, Sofian. Mengejar Sofian. Oke, selanjutnya. Menurut bentuknya, hukum dibedakan menjadi berapa? Reformir, materil, tertulis, tidak tertulis, publik, dan privat, traktat atau hukum jurisprudensi. Silakan. Siapa yang pertama? Next ya, ini soal terakhir. Silakan yang mulai. Next, sumber hukum formal yang banyak digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara disebut apa? Ada traktat, ada doktrin, jurisprudensi, atau undang-undang. Silakan. Disebut apa? 3, 2, 1. Siapa runner up ketiga? Weh!
Karena pembelajaran kali ini sangat seru dan menyenangkan, Bu. Ya, kenapa ya? Jadi tadi menambah keseruan dalam pembelajaran, apalagi dengan soal latihan tadi, Pak memang seru. Poin kan? Kurang lagi. Tapi nanti kita latihan terus ya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah materi untuk minggu depan. Kalau tadi kita membahas tentang makna hukum, penggolongan hukum, ciri hukum, unsur hukum, minggu depan kita akan belajar terkait sistem peradilan di Indonesia. Karena di Indonesia ini selain ada hukum yang mengatur, ada juga lembaga yang mengadili terkait pelanggaran atau terkait peraturan-peraturan yang ada. Paham ya? Di rumah silakan kalian belajar lagi, mencari sumber referensi selain dari buku boleh dari internet. Ya, untuk minggu selanjutnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, silakan dirapikan. Kita berdoa mengakhiri Merapikan pembelajaran. dengan Ibu. Ketua kelas untuk memimpin doa di akhir pembelajarannya. Teman, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa kepada tetap percaya, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.